Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara mendalam tentang gimana sih proses sejarah dan pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini kita bakal ngejelasin tentang peran si pembuat dari Undang-Undang 45 yaitu BPUPKI dan juga PPKI yang merumuskan dasar negara kita. Nah, di bahasan hari ini kita ngebahas pertama di proses pembentukan Undang-Undang 45 dan apa itu BPUPKI, apa itu PPKI, dan juga perbedaan di antara dua badan tersebut dan juga tugas dan wewenang dari BPUPKI dan juga PPKI. Nah, yang pertama bakal dijelasin sama Hamidah. Silakan Hamidah. Baik, terima kasih moderator. Proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Dalam proses pembentukan undang-undang terdapat transformasi, visi, misi, dan nilai yang diinginkan oleh lembaga pembentuk undang-undang dengan masyarakat dalam suatu bentuk aturan hukum. Proses pembentukan undang-undang diatur dalam pasal 162 sampai 173 Undang-Undang MD 3 beserta perubahannya. Oke, next. Ya, untuk proses pembentukan undang-undang di Indonesia, pertama ini ada tahap perencanaan. Di sini, Badan Legislatif menyusun program legislatif nasional atau prolegnas di lingkungan DPR. Pada tahap ini, Badan Legislatif dapat mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan atau masyarakat. Badan Legislatif berkoordinasi dengan DPD dan Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun dan menetapkan prolegnas jangka menengah atau sekitar 5 tahun dan prolegnas tahunan ditetapkan dengan keputusan DPR. Selanjutnya, pada tahap penyusunan, pertama penyusunan naskah akademik oleh anggota komisi gabungan komisi, lalu penyusunan draft awal RUU dengan anggota komisi gabungan komisi, pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang paling lama 20 hari masa sidang sejak rancangan undang-undang diterima Badan Legislatif. Kemudian tahap ini dikoordinasikan kembali oleh Badan Legislatif. Rancangan undang-undang hasil harmonisasi Badan Legislatif diajukan pengusul ke pimpinan DPR. Ya baik, selanjutnya ada tahap ketiga yaitu pembahasan proses pembentukan undang-undang ini terdiri dari beberapa tahapan yang terjelas. Salah satunya adalah tahapan ini dimulai dengan pembicaraan tingkat 1 yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Menteri yang ditunjuk oleh Presiden. Pembicaraan dilakukan dalam forum yang seperti gabungan komisi, badan legislatif, badan anggaran, atau panitia khusus atau pansus. Dalam forum tersebut, setiap pasal dari rancangan undang-undang dibahas secara mendalam untuk mencapai kesepakatan DPR dan pemerintah. Nah, setelah pembicaraan tingkat 1 tadi, proses pembentukan ini berlanjut pembicaraan yang kedua merupakan tahap pengambilan keputusan akhir. Pada tahap ini, sebelumnya disampaikan dalam rapat paripurna DPR. Jika disetujui dalam rapat paripurna, rancangan undang-undang yang berlaku di Indonesia melalui proses pembahasan yang komprehensif dan memperoleh persetujuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pembentukan. Selanjutnya, ada tahap pengesahan. Rancangan undang-undang disampaikan dari pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan. Lalu, pada tahap pengundangan, rancangan undang-undang yang telah disahkan diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu pengertian BPUPKI. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Angkatan Darat 14 Jepang di Jawa pada tanggal 29 April tahun 1945.
Pembentukan BPUPKI adalah sebuah langkah konkret pelaksanaan janji Jepang atas kemerdekaan Indonesia. Badan ini terbentuk berdasarkan maklumat Gunseikan tanggal 29 April 1945. Selanjutnya ada pengertian PPKI. PPKI memiliki kepanjangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia ini adalah pengganti PPUPKI ketika tugas-tugas sudah selesai dan dibubarkan. Pembentukan PPKI terjadi pada tanggal 7 Agustus 1945, kemudian diresmikan di Dalat dekat Saigon pada 9 Agustus 1945. Peresmian PPKI ini dilakukan oleh Jenderal Terauchi selaku Panglima Armada Jepang untuk Asia Tenggara. Selanjutnya ada perbedaan BPUPKI dan PPKI. PPKI dan BPUPKI ini dua organisasi yang didirikan sebelum Indonesia merdeka. Nah, dua organisasi ini tuh sama-sama dibentuk di masa pendudukan Jepang. Nah, BPUPKI ini tuh singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau PPKI ini Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sini BPUPKI ini sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei. Terus pada tanggal 1 Juni 1945, di mana dasar negara atau Pancasila itu dirumuskan. Nah, sidang kedua ini berlangsung pada 10 sampai 16 Juli 1945, di mana rancangan Undang-Undang Dasar dibahas. Lalu kalau PPKI ini tanggal dibentuknya itu dibentuk oleh Jepang pada 7 Agustus 1945 dan menggantikan BPUPKI yang telah dibubarkan. Oke, perbedaan BPUPKI dan PPKI. Secara ringkas, BPUPKI berfokus pada penyelidikan dan perumusan dasar-dasar negara. Sedangkan PPKI bertugas untuk mengambil langkah konkret menuju kemerdekaan Indonesia dan pembentukan pemerintahan yang baru. Selanjutnya ada tugas BPUPKI. Yang pertama membahas dan merumuskan rancangan dasar negara. Yang kedua merumuskan tujuan dan cita-cita kemerdekaan. Yang ketiga menyelidiki situasi politik dan sosial. Yang keempat membentuk panitia 9 dan yang terakhir menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Oke, selanjutnya yaitu tugas PPKI ada 3, yaitu yang pertama menetapkan proklamasi kemerdekaan, yang kedua membentuk pemerintahan, dan yang ketiga mempersiapkan transfer kekuasaan. Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan kemudian PPRI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan tujuan untuk mengelola dan mengarahkan proses persiapan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan oleh Jepang sebagai bagian dari strategi mereka dalam Perang Pasifik dan upaya untuk mempertahankan kendali di wilayah yang diduduki. Ada beberapa alasan mengapa Jepang melakukan ini. Yang pertama yaitu kondisi perang yang memburuk. Jepang saat itu sedang menghadapi tekanan dari sekutu dan perang semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Maka perlu mengamankan dukungan atau setidaknya netralitas penduduk di wilayah yang mereka kuasai. Yang kedua, pengendalian dan stabilitas. Dengan membentuk badan-badan seperti BPUPKI dan PPRI, Jepang berharap dapat mengendalikan proses politik Indonesia dan menjaga stabilitas agar tidak mengganggu upaya perang mereka di Asia Tenggara. Terus yang ketiga, strategi diplomatik. Dengan memberikan kesan bahwa mereka mendukung kemerdekaan Indonesia, Jepang berharap dapat memperoleh dukungan politik dari rakyat Indonesia dan mungkin juga menciptakan perpecahan di antara kalangan nasionalis. Mengenai pemindahan kekuasaan kepada Indonesia, hal ini terjadi pada akhir Perang Dunia II ketika Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu. Setelah penyerahan tersebut, Jepang tidak lagi memiliki kemampuan atau otoritas untuk mempertahankan kekuasaan mereka di wilayah yang diduduki, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, mereka akhirnya memindahkan kekuasaan kepada pemerintahan Indonesia yang diakui secara internasional. Meskipun proses ini tidak selalu lancar dan terkadang terjadi ketegangan konflik.
Ya guys, jadi udah dijelasin sama teman-teman lainnya, udah membahas proses perencanaan undang-undang, udah menjelaskan apa itu BPU, PKI, dan BPKI, dan menjelaskan apa perbedaannya dan tugas-tugasnya. Jadi yang belum tahu, ini adalah dokumentasi perencanaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi selanjutnya ini ada Undang-Undang Dasar. Jadi, Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat, sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan ketertiban dunia. Nah, tadi kan kita udah dijelasin tentang apa sih BPU PKI, PPKI, dan juga proses pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini bukanlah hasil karya dari satu atau dua orang, melainkan buah dari perjuangan dan pemikiran para tokoh-tokoh bangsa, dan melalui BPUPKI dan PPKI ini, cita-cita kemerdekaan Indonesia dituangkan dalam sebuah konstitusi yang kokoh dan juga dapat menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan memahami sejarah pembentukan UUD 1945, kita akan semakin menghargai dan menghargai perjuangan dari para pahlawan bangsa. Jadi kita bisa tahu kalau Undang-Undang Dasar ini adalah warisan berharga yang harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Dan sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu aja penjelasan dari kami. Semoga penjelasan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila